Lebih lengkap soal masuknya Yusuf Kala di pusaran isu ijazah Jokowi, kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat petang Mas Adi, apa kabar? Selamat petang, Mbak. Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah baik, semoga kabar baik ini selalu bersama Anda dan juga keluarga. Mas Adi, jadi ini gimana? Anda membaca sikap Yusuf Kala di isu ijazah Jokowi seperti apa? Ya, pertama tentu publik itu terkaget-kaget kenapa urusan ijazah ini malah melebar kemana-mana gitu ya. Kepada pihak-pihak yang mungkin selama ini tidak pernah ditebak atau tidak pernah disebut menjadi bagian dari ijazah, tapi kemudian tiba-tiba muncul. Seperti misalnya belakangan ini Pak JK kan tiba-tiba muncul ke publik kemudian melaporkan salah satu akun media sosial yang teridentifikasi telah memberikan fitnah gitu ya, karena menuding yang mengarah kepada fitnah bahwa Pak JK ikut menjadi bagian dari orang yang apa namanya mendanai persoalan ijazah. Kan dari situlah kemudian kenapa persoalan ijazah ini meluber kemana-mana dan bahkan termasuk ke orang seperti Pak Yusuf Kala. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan justru yang semakin ramai itu ketika ada laporan ke polisi, ke pihak ke perwajib terkait dengan ceramah yang disampaikan oleh Pak JK terkait dengan apa namanya konflik Ambon beberapa waktu yang lalu, dan itu diulang gitu ya, dan itulah yang kemudian menjadi titik kulminasi betapa kemudian persoalan ijazah ini ya menurut publik kok justru meluber kemana-mana dan bahkan mengarah kepada hubungan yang seakan-akan dibenturkan gitu ya antara Pak JK dengan Pak Jokowi. Jadi Pak JK dalam klarifikasinya yang kemudian bisa ditangkap oleh publik itu kan menegaskan satu hal bahwa Pak Jokowi dengan Pak JK secara historis memiliki hubungan yang cukup panjang. Keduanya pernah berduet dan keduanya juga menjadi salah satu pasangan presiden dan wakil presiden yang juga pernah memenangkan pertarungan politik di negara kita. Tapi kan yang Ya. menjadi ramai itu ya karena ya Pak JK dalam banyak hal mengungkit bagaimana peran Pak JK yang kemudian yang dinilai memiliki andil mengajak Pak Jokowi ke Jakarta Hmm, mengusulkan kepada baik, berarti Mas Adi Anda mau mengatakan bahwa ini ada strategi komunikasi politik yang sengaja dimainkan. Siapa kira-kira yang mengorkestrasi hal ini? memang agak rumit sebenarnya soal puzzle ya terkait dengan strategi komunikasi politik, terkait dengan isu-isu yang berkembang, yang terkesan tidak ada angin dan tidak ada hujan, tapi kemudian Pak JK itu dikait-kaitkan dengan persoalan ijazah, ya karena memang beberapa waktu yang lalu ada akun di media sosial yang teridentifikasi melakukan fitnah kepada Pak JK dan akunnya itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sementara sang pemilik akun RS sebut saja begitu merasa itu Waduh. bukan omongan dirinya tapi hanyalah rekayasa dari AI. Kan itu yang kemudian ramai kemana-mana. Nah yang kedua saat memberikan klarifikasi, Pak JK misalnya ya seperti banyak pihak selama ini misalnya meminta kepada Pak Jokowi untuk membuka ijazahnya lah kira-kira begitu. Sementara Pak Jokowi selalu mengatakan sejak lama persoalan ijazah ya nanti di pengadilan yang akan membuktikan segala-galanya. Itulah yang saya sebut sebagai titik kulminasi di mana persoalan ijazah ini juga merembet kemana-mana justru kepada pihak yang memang selama ini memiliki hubungan baik dengan Pak Jokowi, apapun judulnya, Pak JK, Pak Jokowi dan Pak JK adalah dua sosok yang pernah berduet memenangkan pertarungan Pilpres. Itu adalah menjadi satu sejarah yang cukup luar biasa. Saya dari dulu selalu Ya. mengatakan, Mbak, sebaiknya persoalan ijazah kalau memang ditarik kepada persoalan hukum tidak melebar kemana-mana, ya mestinya semoga persoalan ijazah ini cepat selesai. Saya kira di tengah gonjang-ganjing situasi bangsa kita saat ini menghadapi situasi geopolitik ya, semua Ya. kekuatan politik anak bangsa bergandengan, ayo kita bangun bangsa Indonesia secara kolektif dan secara Nah, bersama-sama. menarik Mas Adi seperti yang Anda sampaikan bahwa ada beberapa diksi yang disampaikan Pak JK kemarin bahwa yang membawa Jokowi untuk bisa menjadi presiden itu ada juga perannya dari Pak JK. Nah, sebenarnya apa yang mau disampaikan Pak JK secara politik? Apakah ada juga yang ingin dibesarkan dari kasus yang kemudian dipakai dalam kasus ini terutama dalam hal ijazah Jokowi? Karena kan kita tahu bahwa ijazah Jokowi ini polemiknya nggak berhenti, masih berlangsung loh sejak 2 tahun terakhir. Ya, saya kira pernyataan Pak JK itu kan ingin menegaskan satu hal bahwa Pak Jokowi dan Pak JK pernah memiliki hubungan yang cukup baik dan ketika menjadi pasangan calon
presiden dan wakil presiden, sepertinya Pak JK ingin memberikan pesan salah satu yang meyakinkan PDIP dan Megawati Soekarno Putri adalah Pak JK lah sebagai salah satu sosok yang saat itu juga adalah seorang politisi senior di Partai Golkar. Nah, yang kedua mungkin karena Pak JK itu yang melaporkan kepada pihak yang berwajib gara-gara pidato dan orasinya di UGM itu adalah teridentifikasi mungkin ke salah satu kader partai politik tertentu dan partai ini sangat dekat dengan Pak Jokowi, makanya disitulah sepertinya ekspresi dari Pak JK itu tolong sampaikanlah kepada siapa pihak-pihak yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi bahwa Pak JK itu adalah salah satu pihak yang dinilai punya kontribusi. Tapi Apakah bagi ini saya termasuk ada timbal balik politik, Mas Hadi? tidak ada timbal balik politik sih sebenarnya. Bagi saya ini semacam narasi-narasi yang berkembang. Pak JK, Pak Jokowi dan Pak JK adalah dulunya yang memiliki hubungan yang cukup luar biasa. Pak Jokowi presidennya, Pak JK adalah wakil presidennya. Kan berulang kali itu disampaikan secara terbuka oleh Pak JK ya. Sebagai senior, sebagai politisi, Pak Jokowi sebagai presiden tentu memiliki hubungan timbal balik yang mestinya ini tidak perlu diperkeruh dengan urusan-urusan lapor-melapor, urusan-urusan saling menyerang satu sama yang lain. Sebagai rakyat biasa terkadang kenapa ya kok jadi begini jadinya panjang kali lebar ini persoalan-persoalan ijazah. Padahal persoalan ijazah saat ini kan on the right track tuh kan sudah ada orang yang sedang menjalani proses hukumnya sebagai tersangka, kemudian ada restoratif justice. Biarkanlah itu yang kemudian akan diungkap oleh penegak hukum dan kemudian akan menemukan keadilannya sendiri siapa yang sebenarnya paling valid terkait dengan ijazah. Bagi saya ini akan kontraproduktif, Mbak, sudah 2 tahun lebih gitu ya urusan ijazah ini justru melebar kemana-mana dan bagi saya sebenarnya publik sudah jenuh dan berharap semoga ini selesai, pihak-pihak yang terlibat itu menghormati semua proses hukum yang sudah ada. Saatnya bergandengan tangan, bersatu padu bahwa persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini adalah ya, situasi yang serba tidak menentu, efek dari geopolitik yang memang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Menurut saya Jadi, begitu ya ya. sebenarnya. Oke, jadi terakhir Mas, singkat saja. Jadi menurut Anda dugaan terseretnya nama JK dalam kasus ijazah Jokowi ini memang dugaan dipolitisasi atau bagaimana? Ya karena memang ada yang menuding yang mengarah kepada fitnah yang mengait-ngaitkan Pak JK dengan ijazah. Meski orang yang menuding itu sebenarnya tidak pernah merasa melakukan itu adalah AI hasil rekayasa artificial intelligence yang sebenarnya itu tidak benar dan tidak valid. Makanya kemudian ketika lapor melaporkan ini justru menjadi persoalan baru lagi. Persoalan ijazah itu juga satu hal dan persoalan laporan Pak JK juga menjadi satu hal yang lagi. Jadi itulah yang saya sebut. Ini seakan-akan berkembang biak persoalan-persoalan pelaporan-pelaporannya. Padahal bagi saya ya kapan persoalan ini selesai? Ayolah kita saling bergandengan tangan gitu menyelesaikan persoalan kebangsaan kita. Tapi kalau sudah mengarah kepada persoalan hukum, ya pastilah rumit dan kemudian akan berkembang narasi-narasi lanjutan-lanjutan lainnya. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif Anda kepada kami di Kompas Petang, Direktur Eksekutif Parameter